remedi Diana atau remedi Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke materi pelajaran kita, yaitu di IPA bab 2, yaitu bumi sebagai ruang kehidupan. Nah, kemarin sebelumnya kita sudah membahas bagian-bagian bumi. Nah, bumi itu dia terdiri keempat bagian. Ada kerak bumi, ada mantel bumi, inti luar, ada inti dalam. Nah, pernah nggak sih anak-anak ustazah membayangkan seperti apa bentuk bumi? Bulat. Kalau seandainya bentuk bumi bulat, kenapa kita bisa berdiri di tempat yang bulat? Kalau seandainya bumi berputar nih. Maaf, kenapa kita nggak ikut berputar? Karena ada gravitasi. Kenapa? Ada gravitasi. Ada gravitasi. Nah, sebelumnya untuk mengetahui lebih pastinya mengenai materi ini, kita akan sama-sama menonton video mengenai struktur lapisan bumi. Ustazah harapkan ketika menonton video ini, anak-anak ustazah bisa menjelaskan kembali apa yang telah kita pelajari. Misalnya nanti bagian-bagian bumi kan ada daratan, hidrosfer, litosfer, dan atmosfer. Ustazah harapkan nanti anak-anak ustazah bisa memahami. Nanti setelah di akhir sesi video ini, ustazah akan memberikan kuis pada anak-anak ustazah. Harapkan anak-anak ustazah bisa menjelaskan kembali apa materi yang telah kita tonton pada pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mapel IPAS kelas 5 materi berkenalan dengan bumi kita. Topiknya, ada apa saja di bumi? Tujuan pembelajarannya adalah mengetahui struktur lapisan bumi, litosfer, hidrosfer, dan atmosfer, dan kenapa alam yang ada di daratan maupun perairan. Pernahkah kalian membayangkan seperti apa bentuk permukaan bumi kita? Bentuk permukaan bumi bermacam-macam. Hal ini disebabkan peristiwa biologis yang terjadi. Nah, jadi bentuk permukaan bumi itu dia bermacam-macam ya. Tidak hanya bulat. Ini disebabkan karena ada peristiwa geologis. Permukaan bumi atau penampakan alam bumi ada dua, yang pertama buatan dan yang kedua alam. Bentuk penampakan bumi ini dia ada dua. Ada buatan dan ada yang alami. Nah, contohnya yang buatan di sekitar daerah kita saja. Yang itu permukaan bumi yang gimana tuh? Alami atau buatan? Buatan. Yang alami contohnya apa? Danau yang ada di dekat wilayah kita. Itu adalah yang alami. Bentuk permukaan bumi yang terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Alami bentuk permukaan bumi yang terbentuk akibat aktivitas bumi itu sendiri. Berikut adalah contoh penampakan alam alami, yaitu gunung, danau, laut, pantai, teluk, sungai, dan lain-lain. Ini adalah penampakan alam yang alami. Contohnya gunung, Bukit Campai, Bukit Okor yang ada di sana, danau atas, danau bawah, danau tawar. Itu adalah penampakan alam yang alami. Kalau yang buatan seperti yang sudah jelaskan tadi, embuk itu dia adalah buatan. Di sana ada campur tangan manusia. Kemudian ada contoh penampakan alam seperti sawah, perumahan, rumah, bandara, pelabuhan, dan lain-lain. Lalu itu adalah lapisan bumi. Yang pertama ada litosfer, kemudian hidrosfer, dan ketiga atmosfer. Nah, jadi bumi kita ini terdiri dari 3 lapisan. Nah, kemarin sudah saya terangkan. Yang pertama ada litosfer. Litosfer ini apa kemarin? Daratan. Kalau dia hidros, apa kemarin? Perairan. Kemudian ada atmosfer. Atmosfer itu dia adalah
terdiri dari dataran tinggi dan dataran rendah. Ini merupakan sebuah dataran yang ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut. Sedangkan daratan rendah merupakan sebuah dataran yang ketinggiannya kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Ini adalah gambar dataran tinggi atau yang disebut plateau. Plateau daerah yang memiliki permukaan lebih tinggi daripada daerah sekitarnya. Nah, di litosfer itu kan ada plato. Nah, plato itu daerah yang memiliki permukaan lebih tinggi daripada daerah sekitarnya. Contohnya ini kan dia rendah kan. Kalau bukit itu kan tinggi, misalnya bukit capai atau bukit kokoh, di atas itu kan itu yang disebut dengan plato. Kalau di bawahnya kan rendah semuanya tuh. Itu yang dimaksudkan plato ya. Lapisan bumi yang kedua yaitu hidrosfer atau perairan. Lapisan bumi yang kedua ada hidrosfer, perairan. Lapisan yang menyelimuti permukaan bumi sekitar 71%. Jadi di bumi ini lebih banyak perairan daripada daratan. Contohnya laut, danau, sungai. Tahukah kalian, laut adalah kumpulan air asin yang ada di permukaan bumi. Sedangkan danau merupakan genangan air yang dikelilingi oleh daratan. Lalu sungai adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu menuju hilir. Kemudian lapisan bumi yang ketiga adalah atmosfer, yaitu lapisan udara yang menutupi permukaan bumi. Beberapa komposisi gas atmosfer di bumi meliputi oksigen, karbon dioksida, hidrogen, dan helium, uap air, dan ozon. Setiap lapisan udara dibedakan berdasarkan temperaturnya dan ketinggian dari permukaan bumi. Berikut adalah lapisan atmosfer bumi. Yang pertama adalah troposfer, sekitar 0 sampai 12 km. Sebagian besar cuaca dan pembentukan awan terjadi di sini. Selain itu, penerbangan dilakukan di lapisan ini. Di dalam troposfer terdapat gas meliputi oksigen, karbon dioksida, nitrogen, helium, uap air, dan amoniak. Kemudian lapisan atmosfer bumi yang kedua adalah mesosfer, sekitar 12 sampai 50 km. Lapisan ini terkenal sebagai rumah bagi lapisan ozon bumi yang melindungi makhluk hidup di bumi dari radiasi sinar ultraviolet matahari yang berbahaya. Nah, lapisan ozon kemarin apa fungsinya? Kemarin masuk ujian ini kan? Apa fungsi lapisan ozon? Untuk menangkap radiasi ultraviolet, melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Tahukah kalian, rusaknya lapisan ozon berpotensi menyebabkan meningkatnya kasus kanker mata, menurunnya kekebalan tubuh manusia, kanker kulit, dan kerusakan tanaman akibat radiasi sinar ultraviolet yang tidak Seandainya berlapis. lapisan ozon ini menipis, maka radiasi ultraviolet itu dia akan langsung aja ke bumi. Maka ini akan mengakibatkan apa tadi katanya? Mengakibatkan katarak mata. Kemudian lagi menurunkan semangat kekebalan tubuh manusia. Oleh lapisan ozon. Kemudian lapisan atmosfer bumi yang ketiga adalah stratosfer, sekitar 50 sampai 80 km. Lapisan yang melindungi bumi dari benda di luar angkasa yang ingin masuk. Sebagian besar meteor akan terbakar di sini. Selanjutnya, lapisan atmosfer bumi yang keempat adalah termosfer, sekitar 80
700 km. Di lapisan inilah cahaya warna-warni yang indah atau disebut sebagai aurora terbentuk. Di sini juga tempat untuk memantulkan gelombang radio. Jadi untuk memantulkan gelombang radio ada namanya termosfer. Ingat tadi kemarin termos itu dia untuk memantulkan sinar radio. Yang kelima adalah eksosfer, sekitar 700 sampai 10.000 km dari permukaan bumi. Lapisan ini adalah lapisan tertinggi dan terluar pada atmosfer bumi, tempat di mana sebagian besar satelit bumi mengorbit. Suhunya bisa mencapai 2200 derajat Celcius. Bagaimana sampai di sini sudah paham? Semoga bermanfaat ya. Wassalam. Jadi bumi itu dia terdiri dari 3 lapisan. Nah, untuk mengetahuinya lebih pasti, apakah Anak Ustazah paham yang Ustazah sampaikan dari yang contoh tadi? Paham? Nah, gimana rasanya? Apakah akan bisa menjawab pertanyaan yang akan Ustazah berikan? Nah, tadi lapisan bumi kan ada 3. Yang pertama ada litosfer. Litosfer itu tadi apa? Darah. Nah, kemudian ada lagi atmosfer. Atmosfer apa? Udara. Kemudian apa satu lagi? Apa? Hidrosfer. Hidrosfer itu apa? Perairan. Oke. Jadi bumi itu lebih banyak perairan atau daratan? Lebih banyak perairan. Kenapa? Di seluruh permukaan bumi 71% dia berisi perairan. Contohnya aja di daerah sekitar kita ini ada berapa danau di sini? Nah, ada berapa? Di sekitaran panjangnya aja. 3. Gimana? Nah, ada danau Ate, danau Bawah, danau Utara. Yang di kabupaten sebelumnya ada Gembung. Itu kan termasuk danau. Ada danau yang hutan, ada yang tidak. Sekarang Ustazah mau anak-anak Ustazah silakan dikerjakan latihan di buku pada halaman 88. Antum bisa menjawab berdasarkan yang Ustazah video yang sudah tayangkan. Sejauh mana antum memahami yang kita lihat tadi. Oke, bisa? Nah, silakan kerjakan sekarang. Tidak usah dibuat soalnya, langsung aja ke jawaban ya. Ya, oke. Kalau kewa.
Nah, ini selain istimewa. Nah, tadi Ustazah sudah periksa latihannya. Nah, semuanya. Nah, tadi kita akan mengadakan latihannya. Ayo berlatih di nomor 1. Nah, kemarin tadi sudah saya periksa rata-rata semuanya betul. Oke, kita bahas lagi bersama-sama. Nah, yang A, lapisan bumi berupa daratan dinamakan apa? Litosfer. Jadi, daratan bumi yang merupakan daratan dinamakan dengan litosfer. Kemudian lagi, lapisan bumi yang memiliki suhu paling tinggi dan paling panas apa? Apa? Di dalam bumi. Oke, kemudian kota-kota besar di Indonesia umumnya terletak di mana? Di daratan rendah. Dataran atau daratan? Dataran rendah. Oke, kemudian lagi. Nah, biasanya dimanfaatkan untuk membudidayakan teh apa? Tanaman teh apa? Daratan tinggi. Oke, jadi yang cocok untuk tanaman seperti teh itu adalah daratan tinggi. Oke, kemudian lagi lapisan ozon atau O2 yang berada di berguna untuk menyerap radiasi sinar ultraviolet. Stratosfer. Jadi stratosfer itu berfungsi untuk menyerap sinar radiasi ultraviolet. Oke, kemudian lagi lapisan yang dimanfaatkan untuk memantulkan sinar radio. Apa? Termosfer itu ingat ada ya, termos itu gunanya untuk memantulkan sinyal radio. Oke, kemudian lagi yang merupakan badan air tawar yang biasanya apa? Danau. Oke, kemudian lagi aliran air yang berasal dari hulu ke hilir dinamakan apa? Sungai. Oke, bagus. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelum kita akhiri, kita tepuk semangat dulu sama-sama semuanya. 2, 3. Tepuk semangat. Tapi tak semangat, kita ulangi lagi. Tepuk semangat. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya ucapkan semoga Ananda selalu antum semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi